Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 seluruhnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua anak-anak ibu masih tetap semangat menjaga kesehatan dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, mari kita simak video pembelajaran kita berikut. Mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Nah, di mana di sini ada 4, yaitu yang pertama, perkirakan informasi teks hanya dengan memahami makna kata kunci pada judul. Yang kedua, simpanlah perkiraan informasi, lalu bacalah isi teks secara keseluruhan. Dan yang ketiga, temukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Yang terakhir, rangkumlah informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Anak-anak, ayo simaklah teks berikut. Melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Untuk melihat gerhana matahari dengan aman, kita membutuhkan alat-alat pelindung mata seperti kacamata khusus anti radiasi, teleskop, kertas film, pantulan permukaan air yang tenang, atau melalui siaran televisi. Nah, informasi pada teks tersebut adalah melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Gagasan utama teks tersebut adalah melihat gerhana matahari secara langsung harus menggunakan pelindung mata. Sampai di sini ibu harap semua anak-anak dapat memahami dan mengikuti pembelajaran kita. Selanjutnya, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Kita dapat menemukan informasi penting pada sebuah teks dengan menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visual yang dapat kita sajikan adalah dalam bentuk gambar. Untuk bentuk visualnya, anak-anak dapat melihat contoh yang ada di samping ini. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Selain dalam bentuk gambar, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu konsep yang menyajikan isi dari informasi pada teks dengan bentuk yang menarik. Anak-anak bisa menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Ayo perhatikan contohnya yang ada di bawah ini. Menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Salah satu cara untuk menemukan informasi penting dalam teks adalah dengan membaca teks dari awal hingga akhir secara intensif. Apabila ditemukan informasi penting, garis bawahi kalimat tersebut agar mudah diidentifikasi. Setelah itu, cobalah untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Tulislah informasi yang telah kamu peroleh dari teks yang telah kamu baca tadi. Nah, di sini ada contohnya. Ayo, simaklah cuplikan teks berikut. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Secara geografis, kedua negara ini terletak berdekatan sehingga menjadikan kedua negara ini banyak melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura antara lain sektor ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Nah, anak-anak sampai di sini masih dapat mengikuti pembelajaran kita kan? Informasi penting berdasarkan teks tersebut adalah Indonesia dan Singapura melakukan kerjasama di sektor ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Kemudian menyajikan informasi dalam bentuk visual. Informasi dapat disajikan dalam bentuk visual atau gambar seperti grafik, diagram, dan tabel. Bentuk informasi ini biasanya digunakan untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan si pembaca.
Untuk menyajikan informasi ke dalam bentuk visual, kamu dapat memulainya dengan menandai informasi penting dalam teks. Selanjutnya, rancanglah bentuk visual yang tepat. Buatlah visualisasi disertai pemilihan warna, lambang, dan bentuk untuk menginformasikan isi dari teks. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. Yang pertama, cermatilah kalimat yang ada pada teks percakapan. Yang kedua, cermatilah pula pelafalan dan intonasi. Menandai informasi penting, memahami informasi yang disampaikan. Yang ketiga, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk catatan. Dan yang keempat, ceritakan informasi yang telah kamu peroleh dari teks percakapan yang telah kamu baca. Nah, anak-anak ibu semuanya, perhatikan contoh percakapan berikut. Uni, tolong besok bantu ibu menyiapkan makanan untuk kegiatan posyandu, ya. Baik, Bu. Bolehkah Uni mengajak teman-teman untuk ikut membantu kegiatan posyandu? Boleh, Uni. Ibu senang kalau kalian ikut berperan membantu kegiatan posyandu. Wah, pasti ramai dan seru kalau anak-anak dan ibu-ibu aktif dalam kegiatan posyandu. Semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Benar, Ayah. Ibu bersyukur warga mau bahu-membahu memastikan kalau anak-anak mendapatkan haknya untuk hidup sehat. Aku jadi ingat dengan pelajaran di sekolah tentang hak anak Indonesia. Nah, setelah membaca teks percakapan tadi, kamu telah menyimak teks percakapan tersebut. Sekarang kita bisa menemukan informasi dalam teks percakapan tersebut. Kita bisa menuliskannya seperti contoh di bawah ini. Informasi penting dari teks percakapan adalah setiap anak berhak mendapatkan hidup sehat, setiap warga wajib aktif dalam kegiatan posyandu. Atas perhatian anak-anak ibu seluruhnya, ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak ibu.